Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan, saya sendiri Gilberto Jun Pakulin dengan NPM 201063 11538. Lalu ada teman saya Muhammad Farid Nugroho dengan NPM 201063 11549 dan ada Rehan Hakim NPM 201063 11558. Sini kami mengangkat tema analisa kinerja pompa sentrifugal di PLTU Babelan Bekasi. Untuk yang pertama, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU ini sendiri merupakan jenis pembangkit yang menggunakan uap panas untuk memutar turbin. Uap panas yang digunakan dapat berasal dari proses penguapan air melalui boiler. Pembangkit ini menggunakan bahan bakar batu bara maupun bahan bakar minyak untuk memanaskan air. Lalu untuk penjelasan tentang pompa, pompa adalah peralatan yang berfungsi untuk mengalirkan dan merubah tekanan pada fluida kerja pada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di jenis pompa yang digunakan di PLTU ini sendiri, yang pertama ada condensate pump atau adalah sebuah pompa yang berfungsi untuk memompa air pengisi dari hot well atau penampung air kondensor ke deaerator. Lalu yang kedua ada boiler feed pump. Boiler feed pump sendiri adalah pompa bertekanan tinggi yang berfungsi untuk memompa air dari deaerator ke boiler. Yang ketiga ada booster pump, berfungsi menambah tekanan pada fluida setelah dipompa boiler feed pump. Lalu yang keempat ada circulate pump, yaitu berfungsi memompa fluida kerja yang masih dalam fase cair untuk dipanaskan kembali sampai sepenuhnya berubah menjadi uap. Nah, untuk penentuan aliran kecepatan akan dijelaskan oleh teman saya, Kang Fahri Nugroho. Ya, masuk ke untuk penentuan aliran kecepatan digunakan persamaan kontinuitas dengan V sama dengan Q per A, di mana Q adalah kapasitas aliran fluida yang mengalir satuannya meter kubik per jam. Di sini didapatkan 11.262 meter kubik per jam. Lalu A-nya luas penampang, kita dapat 1,5 meter persegi, sehingga diperoleh kecepatan aliran fluida sebesar 7.508 meter per jam. Next. Lalu untuk menghitung kerugian head yang terjadi, head kerugian adalah kehilangan head yang terjadi selama proses sistem berlangsung dan terjadi akibat gesekan yang terjadi di dalam pipa. Contohnya pada belokan pada pipa, lalu di reducer dan katup-katup dan sebagainya. Kerugian head untuk perhitungannya HF sama dengan 10,66 dikali Q pangkat 1,85 per C pangkat 1,8 dikali D pangkat 4,85. Lalu didapat HF sama dengan 10,66 dikali Q pangkat 1,85 per C pangkat 1,8 dikali D pangkat 4,85. Lalu didapat 31,28 pangkat 1,85 dikali 10,66 per 100 pangkat 1,85 dikali 1,5 pangkat 4,85 dikali 150. Lalu hasilnya dapat 26,07 meter. Next. Lalu untuk menghitung kecepatan rata-rata di penampang masuk katup dilambangkan P sama dengan P pangkat Q dengan D per R sama dengan 1, maka diperoleh P sama dengan P pangkat Q per 4 kali D kuadrat. Lalu sama dengan Q-nya 31,28 per Pi per 4 kali 1,5 pangkat 2 dikurangi 31,28 per 1,76, lalu menghasilkan 17,77 M. Dan F sama dengan 0,131 ditambah 1,875 dikali setengah pangkat 3,5 dikali 90 per 90 di pangkat 0,5 menghasilkan 0,294. Next, Kang.
Lalu untuk menghitung kerugian katup isap jenis sorong menggunakan persamaan HP sama dengan FP V kuadrat per 2A. Dari gambar 12 untuk diameter 1200 maka diperoleh F sama dengan 0,4. HV sama dengan F V kuadrat per V 2G min 0,4 dikali 17,77 pangkat 2 per 2 kali 9,81 lalu menghasilkan 6,47 meter. Di mana V adalah kecepatan rata-rata penangkap masuk katup, lalu FV koefisien kerugian katup, dan HF kerugian head pada katup. Next. Masuk kerugian pada percabangan pipa, HF 1,3 sama dengan F1 4/1 per 2G dan HF 1,2 sama dengan F2 2/1 per 2G. Di mana HF 1,3 ya kerugian head cabang 1 hingga ke 3 dalam satuan meter, HF 1,2 kerugian head cabang 1 ke 2 dalam satuan meter, dan V1 kecepatan di 1 sebelum percabangan meter, dalam satuan meter per second. Lalu F1 dan F2-nya koefisien kerugian. Di sini dalam perhitungan HF1,3 sama dengan FV2/1 per 2G sama dengan 0,35 dikali 7508 kuadrat per 2 kali 981 meter kubik per jam. Lalu hasilnya adalah 7,7 meter. Untuk HF12 sama dengan F1 V2/1 per 2G sama dengan 1,29 dikali 7508 kuadrat per 2 kali 9,81 meter kubik per jam dengan hasil 28,4 meter. Next, Kak. Nah, ini untuk head kecepatan keluar akan dijelaskan oleh Kang Rehan Hakim. Dipersilakan. Oke, untuk head kecepatan keluar dari sebuah pompa itu dapat dirumuskan menjadi V kuadrat dikali G per 2 dikali G, di mana hasil yang telah ditemukannya itu 16,09 meter. Sebentar. Oke, sehingga untuk total head pompanya itu didapatnya itu 61,76 meter. Dari yang telah diperoleh dari rumus-rumus yang H sama dengan HA tambah theta HP plus HL tambah VD kuadrat per 2 kali G. Hasilnya di bawah tersebut. Terus, dan untuk kecepatan spesifiknya itu 3,65 dikali 3,65 dikali 595 dikali akar 31,28 per 4 dikali akar 61,6776 pangkat 3. Hasilnya itu kurang lebih 6,25 meter per second. Itu untuk kecepatan spesifik dari aliran di dalam pompanya. Dan untuk perhitungan daya pompa atau bisa disebut kinerja dari pompa di PLTU ini didapat PW sama dengan YQ kali H. Hasilnya itu 19,41 kW. Dan untuk daftar pustaka yang telah kami lakukan, yang telah kami gunakan untuk membuat analisis ini yaitu hanya beberapa jurnal dari 4 jurnal. Dan untuk simulasi dari sebuah PLTU tersebut itu ada di link YouTube berikut. Di sini kebetulan kami udah mendownload dari linknya tersebut. Sebentar, mungkin sedikit banyaknya bakal kita
Oke, sedikit banyaknya udah ditampilkan. Jadi kesimpulan yang didapatkan adalah PLTU ini memanfaatkan tekanan tinggi untuk membangkitkan tenaga listriknya, yang dimana tekanan tinggi tersebut diharapkan atau ditujukan untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.